watin wa zaitun. Quran kok dipercaya. Terserah ya dong. Ada nggak Tuhan ngomong demi cahaya fajar yang merekani waktu pagi, demi jalannya bintang-bintang di langit, demi bulan, demi matahari. Demi itu kan terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Arab gak ada demi itu. Demi cintaku padamu, kemanapun engkau pergi. Andai dipisah laut. Nyambung dia. Buku syair, buku pantun nok dipercaya. Kitab suci. Kitabmu tuh nggak pernah bernama kitab suci. Yang kitab itu Alkitab Al-Muqaddas. Kitabmu lo Koran. Koran permennya coklat bu. Koran 2000 tribun bu. Kalau kitab syair, kitab puisi itu kitab Kidung Agung gitu, puisi Solomon itu. Kalau kitab syair kitab syair kamu tuh pantun ya. Demi apa nih? Malikin nas, ilahin nas, rabin nas, hardik nas, harbit nas, nanas. Nah itu Quran. Dari dulu yang hafal cuma Anas doang yang gampang. Anas. Koyok ngono dibilang Tuhan menulis di sejak Lauh Mahfuz. Dan nopo nusok malikin nas, ilahin nas, rabin nas, harbit nas, nanas. Mas. Ya, tapi kan yang jelas-jelas dikatakan kitab apa syair itu kan kitab Kidung Agung kan, udah jelas itu. Ini konconya lagi sih. Kitab puji-pujian, puisi. Kidung Agung itu kan tulisan Salomo. Masa Allah kok menulis puisi? Lah iya, artinya kan di Alkitab yang ada kitab puisi ya itu. Bodoh, mana ada. Kidung Agung jauh lebih bagus sebagai karya sastra dibandingkan Allahmu. Demi yang berlari terengah-engah, demi yang mencetuskan api di waktu pagi dengan kuku-kuku kakinya, demi yang menerbangkan debu. Ngopo kuwi? Inilah kitab suci Bu Sofi. Turun dari Lauh Mahfuz. Dibawa Jibril selama 50.000 tahun. Jibril itu turun 50.000 tahun dari langit ke bumi, cuma bawa demi kuda berlari terengah-engah. Memang ayat Quran cuma ayat itu kan banyak, gimana sih? Kan pengennya yang itu, kamu jawab dong gitu. Oh, kenapa emang? Itu kan termasuk ayat mutasyabihat. Kita tidak fokus ke ayat begitu. Kenapa nggak fokus? Kalau ditanya jawab dong. Kenapa? Ayat mutasyabihat itu hanya Tuhan yang tahu takwilnya. Kita tidak bisa mentakwil. Kenapa hanya Tuhan yang tahu? Terus ngapain Tuhan buat kitab kalau kamu nggak perlu Ya tahu? karena itu ayat mutasyabihat, bukan muhkamat. Kalau muhkamat itu pokok-pokok ajaran Islam. Beda Tahu gitu. dari mana? Ajaran siapa pula itu yang namanya kitab? Goblok, matamu masih buta, masih tidak bisa melihat kitab pantun. Baca aja di S3. S3 ayat 7 itu ada penjelasannya. Ya percaya no kitab turun dari surga pada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar Muhammad ngomong, aku diperlihatkan dalam mimpi dan aku dibuat lupa. Kalian tahu nggak? Mulai ketika 4 tahun lalu aku mempelajari Islam dan Quran, aku tuh kaget. Kenapa? Ternyata semua yang dilakukan Muhammad itu cuma mimpi. Isra Mi'raj mimpi, Lailatul Qadar mimpi, terima wahyu di Gua Hira cuma mimpi, dadanya dibelah mimpi, kabeh mimpi. Emang Mustafa pernah baca Quran? Oh iya, kamu nggak dengar tadi ini? Kamu harus ulang-ulang diberitahu. Baca Quran atau baca terjemahan Quran? Aku tanya. Iya, yang penting baca Quran dan baca terjemahannya. Oh, Kamu emang nggak bisa. Apa aku membaca bahasa Bisa. Arab sedangkan aku tahu itu mantra? Terjemahan Kamu itu dengerin bukan nggak? Quran. Kamu tanya Bulinsi nih yang mantan Islam, Bulinsi mana? Oh, udah tidur. Kamu baca ayat Quran, itu ada roh di situ yang ikat, ya. Jangan sekali-kali baca bahasa Arabnya, teman-teman. Dan kalau ada mereka di sini bahasa Arab, kalian harus tutup bungkus dengan darah Yesus. Itu ada mantra yang mereka keluarkan dari ayat-ayat setan, ayat-ayat jin di dalam Quran itu. Ya, artinya Abu Sofyan tidak pernah membaca Quran, yang ada itu membaca terjemahan. Ngapain aku Quran. baca mantra dari Quranmu? Ayat-ayat jin kok aku baca? ayat kursi itu keluar naga.
Maksudnya jangan bicara pernah baca Quran karena nggak pas itu sentimennya. Kayak ayat kursi itu keluar naga loh ponakan aku. Udah masuk Kristen. Tapi ayat kursi kan di atas kepala dia. Dia mungkin anggap biasa. Tengah malam dia mimpi itu keluar itu naga dari ayat kursi itu pengen cekek dia. Makanya aku bilang makanya pakai taruh lagi itu ayat kursi. Ya kursi itu kan jin, ternyata jin yang sikat Wah, kamu naga kali salian. Oh, buat itu tuh naga lu tuh mulut lu mau naga. Tuh. Yang pasti Al-Yubi itu semakin dibaca itu semakin menguatkan si jin itu. Kamu kasih makan si jin itu kalau ucapkan terus ayat kursi. Kamu kasih duduk manis jadi kayak raja tuh si jin itu. Udah pernah ngobrol dengan jinnya? Enggak lah, ngapain gua mau ngobrol sama jin? Oh, Nah, kira itu udah. ini kan bangsa iblis. Ngapain mendingan aku ngobrol sama Tuhanku daripada ngobrol. Kamu nggak pernah lihat Tuhan kan? Kamu nggak pernah lihat Tuhan, nggak pernah merasakan Tuhan, nggak kan? Nanti kalau metong baru ketemu Tuhan kan? Kamu kan? Coba bicara. Senderkok, kamu nggak pernah ketemu Iya, Tuhan. semua bukan cuma saya tuh. Semua kalian kan? Ngapain ngapalin Quranmu? Maryam binti Imran mempunyai anak Isa Al-Masih putra Maryam. Lah wong salah sejarah kok dihafalke. Sejak kapan Yesus jadi keponakannya Musa dan Harun? Lawang Imronnya ada. Kakeknya bernama Imran. Iki nggak salah sejarah kok dihafalke. Bu Syafi pernah nggak membaca Quran? Lah wong Quran gue salah kok dihafalke. Terus apa? Namanya kan Karena yakkah kamu memperhatikan manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita. Ngono dihafalke. Sejak kapan air mani keluar dari tulang punggung laki-laki? Sejak kapan wanita keluar air mani dari tulang dadanya? Itu menurut Allah. Jangan-jangan putingnya kali. Dia mungkin susah bedain kali antara puting. Ini yang nulis Allah. Allah itu menurunkan 50.000 tahun dari loh mahfuz dari langit. Cuma mengatakan air mani dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Iki sing nulis Allah. Diturunkan di malaikat Jibril. Allah lagi melindur tuh sok siapa nih? Ada kok. Iki sing nulis dia ngelindur apa makhluk ya? Adam gedebuk di mana, Bu Sofi? Adam gedebuk di mana ya? Adam diturunkan di Sri Lanka pada waktu itu. Kemudian Hawa kesasar sampai ke Jeddah. Kalau ngene diapake? Tobat kamu Yubi. Ayo, Thundercock. Oke, contoh ya. Kok nek ngarang kitab iku sing sakti siti. Kaya umat-umat Hindu ki lho nek ngarang api, diceritake ana empu biasa. Ada Pangeran Sentanu, ono Semar. Wah, aku denger kewe seneng wih Eden. Ngarang cerita berhayalnya tuh kok luar biasa. Semar, aku lagi baca nih, lagi lihat nih. Sejarah Kuncung Semar. Waduh, apik tenan ya. Pinter nek ngarang. Lah kok kowe kitabmu wis acak-acakan, ampuradul. Kowe lho kamu baca Mahabharata lho tersusun rapi. Pertama diceritake sik bagaimana nih Raja Sentanu menikah dengan sapa kuwi. Tahu dari mana acak-acakan? Emang pernah baca? Emang pernah baca? Kan Bima ini punya keponakan bla 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 Pandu. Mbek sapa kuwi bapake sing Kurawa kuwi. Terus akhirnya jadi anake Pandu. Wah, apik aku seneng ceritane dahsyat. Ono 5 laki-laki pendekar ganteng-ganteng, ono Arjunane. Mbok nek ngarang cerita tuh ngarang kitab kayak gitu. Ngarang kitab ampuradul, acak-acakan, sing bocah poseng. Tahu dari mana acak-acakan? Emang pernah baca? Dan bumi dan menyebarkan binatang melata di keduanya. Lah binatang melata sing di langit ki apa? Kadang aku baca tafsirnya mengatakan begini. Binatang ternak yang
diturunkan dari luar angkasa. Kan bisa gila aku. Aliubi, mau tidak acak-acakan gimana? Gimana bisa Isa dilahirkan dari menjadi ponakan itu? Ponakannya si Harun. Jauh kali. Ada kata ponakan di ayatnya. Ada enggak? Ya, iya, dia anaknya Miriam kan. Ya iyalah, Miriam itu saudara perempuannya Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Imron punya 3 anak, Miriam, Harun, dan Musa. Miriam inilah ibunya Yesus. Tolol kau. Di Kalau mana kamu kata masih, Miriam? setelah kamu tahu, kamu masih percaya Quran itu namanya tolol. Kalau kamu Di nggak mana tahu, kata nggak apa-apa. Miriam di Quran? Setelah kamu tahu, kamu tolol masih percaya sama Quran. Di Quran tidak ada Miriam, yang ada Gini Maria. loh Yupi, Mbok kamu tuh kayak orang Hindu, orang Buddha, nek ngarang seritai loh, hebat, betul dak? Betul. Ya lho, Dewi Kuan Im ono apa ki Sanca. Oh, dewa kecil apa sing kecil bayi nakal iku lho. Bayi nakal tapi saktine luar biasa lho. Ceritanya apik lho itu. Belum nanti Sunggokong Dewa Kera mencari kitab ditemani sapa kuwi sing ono kebo satu Naja. Naja ono sapa itu kan Emang ceritanya Quran karangan bagus. saya. Emang Quran karangan saya. Lah iki buku turun dari langit ketujuh ceritanya amburadul. Tinggalkan Quranmu. Kalau udah Ya cakadut ya. bagaimana dikatakan amburadul, bacanya pun belum pernah. Kan aneh. Ngapain aku baca bahasa Arabnya kayak kamu kayak Beo, tahu bahasa Arabnya tapi nggak tahu artinya. Man itu bukan Quran. Quran itu yang bahasa Arabnya. Keren. Allahmu hanya bisa satu bahasa, sedangkan Tuhan kita ketika pada hari Pentakosta menurunkan 10 hukum Taurat, dia berbicara 70 bahasa. Ayo, sek tindi Tuhanku mbek Tuhanmu. Sek tindi, tak takoki. Tuhanku pada waktu menurunkan hukum Taurat berbicara 70 bahasa. Aku perlihatkan kalau kamu nggak percaya dari kitabnya Yahudi. Wah, Allahmu cuma ngomong cuma assalamualaikum Jangankan tok, Tuhan, alhamdulillah. Nabi kami saja bisa bahasa semut. Mau apa? Nah, bahasa semut itu nah. Bahasa semut. Lah iya, Nabi Sulaiman itu. Tidak masuk akal ini. Sulaiman. Gimana Tahun Nabi Sulaiman? 2022 kok ada orang yang masih bodoh nih Kan kayak gini ya. ada ayatnya berbicara dengan semut itu. Kalau Nabi kalau Sulaiman. tahun sebentar teman-teman, kalau tahun 50-an, 60-an ya zaman-zaman mungkin nenek-nenekku ya, zaman ibuku masih mending lah, ibuku masih pinter ya. Kalian mungkin makannya dulu berteh gandum, bekatul kan gitu. Mungkin rada bodoh-bodoh tae. Betul enggak? Zaman penjajahan Jepang kan kurus-kurus kering, Bur-bur. makanannya kurang bergizi. Lah ki tahun 2022 kok ono orang modele koyo yuk. Iki ngemele mecen apa piye to iki? Kok ora pinter-pinter itu dikasih apa itu makanannya sama orang tuanya itu? Dan aku Makan micin. Kalau masalah intelektualitas jangan ditanya saya. Udah sangat inilah terbukti jangan gitu kan. ditanya, wong kowe ora duwe otak. Kalau kamu itu Yupi ya, angkatan 50 60 kayak nenek-nenekku tuh goblok. Memang bener goblok. Kenapa? Pertama makanannya rak bersih zaman dulu. Nenekku aja kalau makan cuma nasi pakai garam. Sampai tua sampai mati loh, senengannya nasi campur garam. Tok nek makan. Lah anak-anakku sekarang makanannya apa? Makanannya tuh pakai rumput laut. Nasi dicampur rumput laut. Nori. Nori pakai nori kalau makan. Bukan rumput Lah tetangga ya. makanannya apa pinter. Lah nek kamu tuh tahun 50-an 60-an makanannya garam pakai nasi koyo nenekku lho yos. Pikirannya kayak kamu tuh aku maklum. Ya toh, itu hasil penjajahan Jepang. Lah wong sekarang tahun 2022 makanan sudah pakai nori. Kok masih ono wong goblok kayak kamu tuh, aku enggak percaya. Heran aku sampean. Kamu tuh makannya apa, Mbok? Coba kamu beri nori, sekarang nori itu kan banyak. Kamu nyemilnya tuh jangan nyemil micin. Nyemilnya tuh Dia nyemil makan rumput dedak. laut. Bu. Kayak Dia makanannya makannya dedak. Dedak sama rumput. Pantas jadinya kayak otak ayam. Makanya semut. Sekalian aja pelet ikan. Duh, yang kamu Wong kita bicara Tuhan kita ketika menurunkan ketika pada waktu Gila. hukum Taurat turun berbicara 70 bahasa teori. Nabi kami juga bisa bahasa semut. Jadi artinya Nabi saja diberi mujizat bahasa semut, apalagi Tuhannya itu kan gitu logikanya. Ini nih air musibah nih musibah. Yeah, the birds, yeah, demons.
Itu ngomongnya pakai bahasa apa namanya? Ya bahasa semut. Kan ada bahasa Bahasa Indonesia, semut. bahasa Bahasa Arab, semut itu gimana? bahasa Hurufnya apa? Inggris. Hah? Mana saya tahu, saya kan bukan semut. Yupi. Waktu kamu dulu melamar istrimu tuh kamu ngomong apa enggak sih? Kamu Bukan ngomong enggak aku yang waktu melamar. melamar istrimu tuh? Lah ya Aku yang makanya kenapa? Soalnya orang tuamu, pasti kamu dilamar ke orang tuamu. Orang tuamu ngomong gini, yuk Enggak tuh. nanti ketika melamar kamu jangan buka mulut ya. Nek buka mulut kamu ketok gobloke. Kamu diem aja di sini. Biar mami yang ngomong. Kalau enggak nanti calon istrimu males nikah mbek kamu. Wong kuwi iki sonderkop. Orang Malah aku yang Ampun. didesak-desak cepat nikahin. Astagfirullah ya Allah Malah aku Gusti. yang didesak cepat nikahin. Enggak, istrimu orang bego dari mana yang mau menikah sama kamu? Kita dulu. Yubi, Saya Yubi. ini kan suami teladan, udah bilang. Suami teladan, makanannya semut. Belajarnya semut. Aduh. Belajar dari Ratu Seba. kira-kira nek apa papi ini koyo model-model Yubi duwe anak terus anaknya gobloknya koyo opo ya? Coba. Bapaknya koyo ngene anaknya Saya pun- Rugi iki lho gobloknya koyo Saya opo? pun ayah teladan juga. Oh, jadi anak-anakmu tuh cara mikirnya kayak kamu tuh. Goblok-goblok kayak kamu itu. Ini Yubi ini Eh. kan ada di dia di dalam. Jadi anakmu ya mikirnya gitu ya. Ini Quran turun dari langit ketujuh ke langit pertama. Ada kitab di Sofi turun. Tante Shopee. Nah, itu waktu kecil itu Nabi Isa dikasih kitab waktu masih baby Tante Shopee. Oh, iya. Bapakmu siapa? Bapakku namanya Yupi Sonderkop. Jadi kamu percaya, Nak? Pada waktu baby Nabi Isa dikasih kitab. Iya, Tante Shopee. Kata Papa Yupi, Nabi Isa waktu bayi dikasih kitab. Gak ada waktu bayi dikasih kitab itu ngawur. Waktu itu Nabi Isa masih nenen, Tante Shopee. Nabi Isa masih nenen dikasih kitab. Nabi Isa itu waktu bayi keluar-keluar udah bisa ngomong, Tante Shopee. Aku dikasih kitab dan dijadikan seorang nabi. Gak ada pada waktu masih bayi itu dikasih kitab gak. Makanya goblok, soalnya kayak bocone Arab orang ngerti artinya cuma krul tok huruf cacing iso boco tok. Artinya apa ndak ngerti. Artinya di situ kan nanti semasa hidupnya akan diberikan Injil, bukan pada saat Kamu itu. bisa bahasa Arab nggak? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Di situ past tense Bisa. masa lalu. Aku Bisa. telah diberikan kitab tolol. Bacanya bisa, aku Halal. bacanya. Ya cuman bacanya doang lu bisa, artinya nggak ngerti. Nggak tahu tensis dia, nggak tahu tensis. Ya cocok tuh pakai nama Kip Sonderkop. Yubi Sonderkop. Kip Sonderkop ayam orang duit. Ketekuk. Koyo Yuni. Sofi, kamu salah dengar, bukan Imam Maliki loh ya, yang di dalam kandungan bapaknya 4 tahun. Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Lah ngapain dia di kandungan ibunya 4 tahun, Imam Syafi'i? Menghafalkan Quran. Oh, ya. Jadi Imam Syafi'i waktu keluar itu enggak. Enggak. Imam Syafi'i waktu keluar langsung nyanyi. Galonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, dan hijau. Merah muda dan ungu. Meletus balon hijau, dar. Hatiku sangat kacau. Ku pegang erat-erat. Balonku tinggal 4. Imam Syafi'i keluar dari kandungan ibunya langsung TKA. Bahasa Inggris Al-Yubi. Baca dong ini Al-Yubi, baca ini ada di Quranmu nih. Ya, Sis mana yang itu? Salomon itu, baca coba. Salomon bercakap-cakap dengan semut. Ayo. Ini nih. Iya, di situ Raja kan, Salomo sebentar, jangan tahu Kata alah, aku nggak bisa ngomong Inggris. aku. Nih. Salomo Bagaimana berkata, itu mungkin? siapa dia? Kemudian semuanya berkata, aku tuanku.
Tuh, si semut kecil. Aku ratu semut. Saya Salomo tidak berkata, lebih besar daripada "Oh, kamu. bagaimana hal itu mungkin?" Ratu semut berkata, "Aku tidak lebih besar daripadamu, tuanku. Tuhan tidak membolehkanku. That you hated to put me on your hand. Coba, tuanku Salomo, tuanku Raja, angkat aku di tanganmu. Coba aku diangkat dulu, digendong di tanganmu, tuanku Raja." Asik Exasperated, digendong. Solomon threw her to the ground. Salomo jengkel, semutnya dilempar ke tanah katanya. Blok! And said, thou knowest who I am? Salomo berkata, "Kowe tahu aku siapa? Aku ini Salomo, anaknya Raja Daud. Ojo kurang ajar kon ngangkat-ngangkat kon ya." Terus not at all intimidated. Bentar. Not at all intimidated. Kasih The gaya- enemy-minded gaya king dalang of his dikit earthly apa, Bu? origin. Tak gitu loh. And admonish him to humility. Kata semutnya asik digendong. Oh alah, semutnya ini ternyata minta gendongan tangan Salomo, dilempar mbek Salomo. Terus semutnya mengatakan, "Kamu itu cuma raja di dunia ini, kamu harusnya rendah hati." Lalu Raja Salomo ini lewat dengan maksudnya, "Aku ini kan raja, ngapain aku peduli sama si semut ini?" Next, he came to a magnificent building. Terus Salomo ini datang ke suatu bangunan yang sangat besar, itu which he sought to enter in vain. Lalu dia masuk ke situ, he could not find no door leading into it. Lho, ra ono pintune gedonge. Lah terus masuknya lewat ndi? After a long search, the demon came upon an eagle. Hah? Ada Jen datang naik Raja Wali yang usianya 700 tahun. And he, unable to give them any information, dia nggak bisa ngasih informasi apa, send him to his 900 years old. Loh, Raja Wali ini punya saudara yang usianya 900 tahun. Whose area was higher than his own. Yang sarangnya lebih tinggi daripada sarang dia, dan who would probably be in a position to advise them. Oh. Jadi di dalam Raja Wali itu ya ada susunan tingkatannya kakak yang paling besar nih. Ini kakak tertua. Aduh, Oh, ada lagi yang lebih tua. Tapi Raja Wali ini punya lagi kakaknya yang lebih tua. Usianya 1.300 tahun. Lagi Raja Wali apa kira mati-mati. Dan Raja Wali ini punya pengetahuan yang lebih besar daripada yang tadi itu. The oldest one of the eagles reported that he remember having heard his father say there's a door on the west side. Oh, Raja Wali ini dengar-dengar ada pintu katanya di bagian barat. Ditutupi oleh debu karena pintu ini nggak pernah digunakan. Lalu ada pintu besi, ada tulisannya pintu besi itu. We the dwellers in this place for many years live in comfort and luxury then forced by hunger. Oh, kita penghuni tempat ini hidupnya dalam kemewahan, dalam enak-enak. Kemudian karena kelaparan, kita menemukan mutiara into floor instead of wheat, but to no avail, and so when we were about to die, we bequeathed this palace to the eagles. Jadi kita menyerahkan tempat ini kepada Raja Wali ini. Ini cerita teko dunia ndi to iki? Dunia apa nih? The Queen of Sheba. Iki nek Legend of the Zeus ini dibuat film kayaknya melebihi kisah Cinderella dan Upi Abu ya. Apa Cinderella dan apa ki? Jenengane Putri Salju. Kok hebat men ya. Ini loh, nak bikin cerita tuh kayak gini loh Yupi, jangan kayak Quranmu. Atas cerita Israel, bawah cerita Isa, balik ke Nabi Musa, tiba-tiba ngomong apa meneh kuwi. Pokoknya ampuradul lah acak-acakan kitabmu itu. Mbok nek ngarang kitab tuh kayak gini, ceritanya itu loh hebat. Walaupun cerita legenda, ngarang cerita acak-acakan, atasnya ngomong tentang kuda, bawahnya ngomong semut, bawahnya lagi sapi, bawahnya lebah. Aduh, pusing baca kitabmu itu. Bu P2, Bu siapa Patricia? Masuk break room aja, Bu. Ngobrol situ nanti ada yang dari sini ke situ. Malu orangnya nggak mau. Udah masuk sini, masuk di Zoom. Iya kan di sebelah saya sekarang. Malu orangnya. Oh. Bilang ngomong aja, nggak ini di tempat dia malu. Oh, udah Ibu aja kan Ibu punya kompetensi kok untuk ngobrol-ngobrol dulu. Oh.
Tahu nggak kalian Quratul Uyun? Quratul Uyun. Ah, Tahu, iya. Bu. Quratul Uyun saya pernah tanya loh, Bu, itu, Bu. Anu kan Tanya. kita Tapi bener Terus? itu Quratul Uyun. Iki lho, Mbok nek bikin topiknya sing heboh koyo ngene sing nonton sampai mes 1 juta. Topik kok diskusi santai. Bawa data. Iki lho Quratul Uyun iki lho. Quratul Uyun itu kan majalah, judul majalah itu. Loh, Quranmu kan ya majalah toh. Majalah Kama Sutra. Quranmu ora majalah. Quranmu kan keren permen coklatnya, Bu. Gitu bukan? Keren. Sudah Ya, sore, Bu. Tinggal Quratul Uyun 2000. itu majalah. Ini. Kalau bikin tuh kayak gini loh. Ini loh. Makanan untuk membesarkan payudara istri. Istrimu kuat berapa kali? 2 ronde atau 4 ronde? Tapi Masya nonton Allah. Siti yo, sik. Bentar, saya nonton banyak. Oh, ini nih. Ngaji Quratul Uyun, nonggeng. Ngaji sambil nonggeng. Kitab Quratul Uyun bab 30. 6. Bercinta gaya iki mengandung pengobatan nonggeng. Helikopter nggak ada, Bu. Angkat kedua kakinya diganjel bantal terus dipompa. Iki. Masya Allah, sing nonton. Oh, ini. Aduh, Tuhan. Gaya paling nikmat menurut para fikih dan dokter Quratul Uyun. Loh, sing nonton 122. Gini loh, kalau bikin tema itu jangan yang membosankan nih loh. Coba kita bikin tema nih, angkat kedua kaki baby Zong, diganjel Yuni, langsung dipompa sama Adiani Adil, gitu loh. Bikin Suruh Ayubi aja, Bu. Ki seru ki. Nonton 235.000 loh, gila. Sebentar. Jika istri keluar duluan, maka tugas suami ngapain? Bersihin, Aduh. Iki pendeta kok ya ora ngajari koyo ngene to ya pendeta mbok diajari iki lho. Iki kok pendeta kok ora tau ngajari cerat-cerut iki piye iki pendeta iki piye to? Pak pendeta mbok ini lho. Tema kali ini adalah Curut. Kayak orang kalau makan itu ya terus pakai sambelan gitu ya. Sambelan gitu dicerut-cerut. Nah, nih. Pompa ininya enak, istri dapat keluar berulang kali. Ini maksudnya apa? Ini kan mengandung misteri toh, pompa ininya loh. Apanya? Kan orang penasaran. Yang nonton 66.000 gitu loh. Ini loh, cerut. Loh kok cerut toh ini? Ini loh, kok cerut. Ini loh, video hanya 4 menit 54 detik yang nonton 66.000. Coba video kita berapa lama? 5 jam. Sing nonton ning 1.500 ya amplop. Terus siapa contohnya nih kalau gitu? Percuma ngomong 5 jam, 6 jam sing nonton ning 1.000 paling banter 1.500. Iki lho, video cuma Bu. cerut. Nih lho, video cuma cerut 4 menit sing nonton 66.000. Coba. Udah cuma 1.500 masih tawar lagi ya Bu Sofi. 100 loh, ki yang nonton 1 juta loh teman-teman, dan rakwi 1 juta loh. Coba baca Bu sapa jenengane Bu sapa jenengane Bu P2 baca Bu 1 juta loh Bu sing nonton Bu baru 12 hari coba Bu. Ya ampun 1 juta. Bu, bukunya tuh ada 2 Bu, bukan Quratul Uyun aja Bu. Saya pernah tanya itu Bu. Ini perlu nih mentok posisi dimasukkan dari belakang. Waduh, saya nonton 1 juta loh teman-teman. Kita bikin ini aja video cerot. Trinity, coba tolong dibikin thumbnail mentok cerot. Kayak helikopter. Ini apa nih? Ini sebentar. Bu, baca Bu ini Bu sapa Bu Yulia baca Bu. Cima. Ditusuk dari makanya ditusuk pakai besi panas. Menurut fikih Islami loh Bu. Mentok masuknya gimana ya Diamkan masuknya? selama 10 menit. Diamkan selama 10 menit setelah muncrat. Itu posisi apa namanya, Cima? Apa sih itu posisi? Aku yang enggak ngerti, wong aku yang belum nonton.
Judulnya tuh thumbnailnya apa? Posisi Jima. Jima itu apa ya? Aduh, pantes iki. Bagaimana mungkin channelnya WAFM ini kok bisa sepi? Yo kalah thumbnail Juma bukan toh. Jima. Ini loh, nek bikin thumbnail nih loh, saya kayak gini, Pak Trinity. Siapa namanya Pak Trinity ini loh, Pak? Bikin thumbnail gini, Pak. Mentok posisi Trot. Nah, coba. posisi Yang nonton 1 juta loh, teman-teman. Kok ki video cuma 9 menit 30 detik, ya ampun. Ki duitnya piro coba ki 1 juta. Gitu ya, Bu ya. Heeh. Lemburannya 2 meter, kayak helikopter. ukuran 2 Puter gandulan. Aduh, ya Allah Gusti, ya Allah. Gaya helikopter. Sana. Katanya suka heboh. Coba WEFM itu videonya 5 jam lebih sampai 6 jam sing nonton mek 1500. Diskusi santai membawa data. Ra ono sing nonton. Pak Singa ya udah itu kuat kalau ngomong. Stabil lagi. Loh, iki kok ono ngene barang iki yo, referensi santri menjadikan rudal suami. Loh. Kok ngene barang? Ini kurikulum di pesantren toh. Oh. Iki pesantren, pantesan pesantren itu banyak. Tadi lo aku mengajar sekolah teologi ya sepi. Muridnya ra ono 20 biji. Lah soalnya ra diajari Quratul Uyun gini. Bu, nggak mau kalah, Bu. Jangan rudal, Bu. RPG, Bu. Pakai RPG. apa ini? Ya RPG ampun. itu loh, Bu, yang untuk lempar granat seperti granat jarak jauh tuh loh, Bu. RPG. Banjir terus. Istri kok banjir terus tuh, kok banjir. Kan sekarang harus ditanggulangi banjir ya. Kok malah istrinya banjir. Gimana tuh ini? Masya Allah. Banjiran. Berulang kali dan beruntun. Iki channel opo tuh iki kok bonjar banjir cerut. Ya ampun. Bedah Quratul Uyun sampai tuntas. Aduh. Oh, kitabnya kayak gini. Iki kitabnya Yubi iki. Kitabnya Yubi tulisannya cacing gini. Iya mirip. Mana ada kitab saya? Itu kan majalah, udah aku bilang. Iya, Itu masalah. Quranmu kan ya majalah. ajar ke anak-anak sekolah gitu loh, Yubi. Gimana Loh. bisa? Whatever, yang jelas itu cuma Pendongkrak majalah. gairah burung suami bangun lagi loh. Burungnya kok bangun? Oh, iki channel Mahat Atamimi iki ketoke channel porno iki yo. Etika memainkan Menjepit dan menggigit loh. Aduh. Ampun. Loh. Bunyinya plak. Loh kok plak. Bentar, membesarkan dan memanjangkan. Plak iki loh. Loh, kita plak itu kan sulap ya. Ibu Sofi nanti buat Iki loh, sendirian ini. iki loh. Menit. Kok ono nganggo jilbab mbek melet-melet ini. Mbok ini Pak Trinity ini loh. Kalau bikin thumbnail tuh loh jilbab mbek melet-melet gini loh Pak. Sing nonton banyak loh ini. 120.000. Jilbab mbek melet-melet ini loh. Ikan ini istrinya Yubi iki, jilbab mbek melet-melet ini iki. Iya, nah kita bikin gue kayak gitu juga. Resep mantap untuk burung jadi besar. Oh, Ya ampun. berarti Yubi sih mau pelajari di santri. Di pesantren nih loh kayak gini nih toh. Oh alah. Burung kecil dan pendek loh, iki pasti burungnya Yubi. Masa ada di pesantren ini apa? Iki loh, iki represi santri iki. Jangan dicopot sosismu. Hai istri, jepit burungnya ya. Ya ampun. Quratul Uyun, berarti ini semuanya ada di Quratul Uyun ya? Berkali ya, kasihan. Gila. Rapat dan menjepit. Ya ampun. Anak-anak SMP dapat pelajaran ini Yubi. Oh ini Makasih. gitu ya? Hah? Ini aku juga baru searching loh, aku baru tahu. Ternyata oh alah. Saya sekolah pesantren. Pesantren. Oh. Itu udah dijelasin sama sang penggugat kan. Sang penggugat udah tahu dimasukin Ya, di saya nggak pernah pesantren. pesantren. Suami berjenggot. Loh iki loh, istri kok keluar mani. Goblok.
Itu kan perempuan itu bukan air mani namanya. Anu apa dia? Dia kayak apa? Lubrikan itu loh, pelumas. Iki sejak kapan iki? Suami maksud aku- menggenjot, istri ngomong robek-robek. Kok Ya, memang ngomong ini gonjot. tuh, ya aneh loh Ki. Muslim ini kayak hayalannya tingkat tinggi juga ya. Ketoknya jilbaban, cadaran tertutup, ternyata hayalannya hal-hal yang aku Iya. sendiri tidak pernah tidak pernah membayangkan. Mereka bisa membayangkan kayak ngono yo. Iya nih aku. Ya namanya juga majalah, bisa apa aja isinya. Ya Majalah. ampun, jadi kamu itu dibalik cadarmu, hijabmu tuh melet-melet tuh ternyata kalian itu. Senangannya melet-melet juga tuh. Bos itu. Walah, ya ampun. Ya ampun ya. Ya amsyong, ya amsyong. Ya Gitu amsyong, dong. ya amsyong. Bisa dibayangkan gimana generasi selanjutnya kamu, Ayubi. Kalian bukan lagi nanti. Melet-melet ya kamu ya. Oh, ternyata ya ampun. Terus sang penggugat itu kamu belajar dari Qurratul Uyun. Oh, di buku kok. Ada bukunya kan sama buku. Itu majalah tidak jelas asal usulnya itu. Bu Sofi harganya murah loh, 18.000 Ibu, lewat. ibu, lawannya siapa? Mungkin Bu? suaranya sampai lemes. Suaranya Lawannya sampai siapa? lemes. Lawannya di Gak ono. Bu, ibu. Bu Sofi, Apa? kira-kira Lawannya ada siapa? kaitannya nggak Bu sama yang surah 21 ayat 17 tuh Bu? Surah Nanti dulu. Al-Anbiya. Surah Tadi dulu 21 tuh lawan- Bu. Tadi Ayat dulu 17. Satu kan Al-Anbiya. Oh iya betul. Kaitannya ada nggak itu Bu? Sama nanti Qurratul aja. Uyun? Ih, Bu Sofi, ini nyuruh-nyuruh tapi lawannya siapa? Yupi itu loh. Ada Yupi kan? Masa ngadu pedang? Kamu tahu Gobloknya. kalau kita ke resto itu ada yang namanya prasmanan ngambil sendiri. Nah, Self service namanya. Ngerti tak lo? oh berarti suruh saya ngambil sendiri. Oh iya. Oh, Ini ketemu di jalan comot gitu. comot. Betul. Jangan keliru Oh. comot tuh Pak. Hapus-hapus ketemunya Ibu Sofi di jalan, comot sekalian. Teman saya salah comot di sawat Klompen ya. Lalalala. Tuh ada Murtadin satu, sang penggugat tuh ada Murtadin satu tuh. Baru Siapa? di breakdown. Itu sama dengan Pantesan kalau WAFM kita kalau live itu kok cuma 200 mentok-mentoknya nek itu debat, tapi nek pengajaran saya nonton nih 50, itu pun semuanya admin. Lah wong aku bikinnya begini. Alkitab versus Quran, integrity of the Bible, bagaimana menjadi imago Kristi. Ora ono cerut mau ki lho. Jadi tak kasih Alkitab versus Quran, mana yang cerut. Wah, langsung rame. versi mana yang cerut supaya cepat cerut. Mengatasi. Ya jujurnya katanya kalau kita kok kurang gegap gempita. Emang kenapa terlalu berambisi banyak yang nonton itu biar apa, Bu Sof? Kenapa Udah kamu gini aja, angkat tema. Yubi cerut di Zoom WAFM. Iya. Enggak terlalu berambisi biar Yubi, banyak gini. banyak yang nonton Gini. itu kenapa? Enggak, judulnya begini. Hanya 10 menit Yubi masuk, Cerut. langsung cerut. Mengapa? Enggak, gini loh, aku tuh ngelihat Bu Sofi ini sangat berambisi biar banyak yang nonton. Emang kenapa pentingnya? Mulai. Gimana Kamu- mau banyak yang nonton, orang bintang tamunya dari RT 6 kamu? Pengen banyak yang nonton itu kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa toh, banyak yang tonton. Acara Loh, kalau banyak yang nonton itu kan banyak yang cerut. Banyak yang cerut. Artinya malas berdakwah. Mungkin Biar kurang banyak yang menarik. murtad. Mungkin kurang menarik makanya sepi penonton kan gitu. Ya bagaimana menarik kalau yang muncul kamu? Aku tak joget kayak Mikana ya. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua.
Aku dari marahin nih. Lari bentar ya. Loh, kok dimarahin? Marahin siapa, Bu? Marahin yang sebelahku ini. Kalau pengen rame gini aja, undang Christian Prince debat sama aku. Enggak, 10 menit Yupi masuk jawaban lu langsung nggak seru. cerut-cerut. Jawaban itu terserah Tuhan. Semua terserah Itu Tuhan. aja. Thumbnailnya Kamu lawan 10 Bu Sofi menit aja nggak Yupi bisa. masuk langsung cerut-cerut. Curut-curut Yupi, bilang, kamu ngapain Aku buat- cari CP? Kamu lawan aku lawan buat Bu Sofi aja CP. nggak menang kok. Terkaing-kaing dalam 5 menit nanti. Alah, nggak usah lawan CP. Kamu lawan Bu Sofi aja nggak menang kok. enggak, Bu Sofi enggak level. Enggak usah lawan si Yubi. Yubi mah kelas-kelasan. Sama aku Iya. aja ya Bu, 5 menit. Bu Sofi Iya, itu Sofi, udah ya. nyerah sama aku, makanya dia males debat lagi. Tidak Bukan nyerah, lu nya yang nggak nyampe. Ya sama saya ya Yubi. Trinity dengan Subi, Yubi. Nah, sekarang, ayo. Ayo udah Dia sekarang masih punya gua utang dengerin. Bu sama saya tuh Bu. Cari nama Allah Muhammadnya itu di Quran. Mana Gini Yubi? aja, siapa yang lebih tahan lama dan lebih kuat? Kalau tidak akan dicerut sama Bu Heni. Ya, cepetan. Jadi Bang Trinity itu sudah pertanyaan, sebutkan. Cari nama Muhammad di Quran. Cari. Ya Ayo, kasih Yubi. aku share screen. Gak bisa aku tunjukkannya gimana. Sebut aja. Kamu cari di Quranmu. Kemarin udah aku sebut gak percaya. Udah, cari aja dulu. Udah Bang Bu, Trinity. nggak ada nama Muhammadnya itu di Qurannya. Dia masih utang Bu. Cari dulu Yubi itu. Ya makanya harus aku yang share screen, nanti aku tunjukkan. Apa sih? Tunjukin apa sih? Ada Share di screen. semua di situ. Tinggal bilang loh, nanti di share screen sama co-host. Ya kemarin Sama udah aja aku atau bilang, tapi tidak percaya. Masukin di ini, masukkan di chat room, tinggal dibukain. Ayo. Ketik masuk Ya, chat ngapain? room. Dia itu kan menuntut nama Muhammad di bahasa Arabnya. Gimana aku mau tunjukkan kalau aku yang share screen, kan gak bisa geser-geser mus nanti. Ibu, hati-hati kalau klik link. Ada link yang kalau diklik itu langsung share share lokasi. Iya. Yupi ini mata-mata ini, diam-diam ini mata-matanya Kip Sonderkop ini. Yubi, kamu kenapa ya kok suka ganti-ganti nama Yubi? Tadi kan aku dilempar ke whiting, aku masuk gak dimasukin lagi, makanya aku ganti biar dimasukin. Kamu tuh buat tamu tuh tahu diri, kalau sudah diusir kok masuk terus. Kayak iya. Sampai dimarah sama Pak Frans. Aku tuh heran loh, kalian ihan ora tahu isin. Wes ditolak, diusir, digantung bolak-balik cik mlebu ae. Gonta-ganti nama. Heran aku, ndak punya malu kalian ya. Kok nek mertamu sudah diusir iku ya lunga, bolak-balik wae. Iya, itu kangen Biyung, Bu. Bu Sofi, Cari Biyung terus kalau di chat. Bu Sofi jangan gitu dong sama sepupu sendiri, masa ke IH gitu sepupunya. Loh, aku kalau tidak kurang ajar sama aku ndak aku paling jarang loh menendang orang keluar. Kalau dia mempertahankan kitabnya buat aku no problem. Tapi kalau dia sudah menghujat pribadi, menghina pribadi lah itu problem buat. Ya hujat balik aja biar rame. Kamu semua nggak tahu aku sama Rita hujat-hujatan. Hah? Sampai pagi, sampai kapanpun ku jalanin itu. Sampai akhirnya ditendang tuh. Gua ditendang, si Rifa ditendang. Lu pikir gua nggak kuat hujat-hujatan? Channel mana itu? Di FIC Ya, lah. wis bacain aja yuk, bacain aja. Siapa, Kak? Apa kita Ini loh. besar? Ini pendidikan Ini seks loh. santri tingkat lanjut. Lah ini mungkin Pak yang tadi aku bilang itu Pak, ada dua. Katanya ada dua kitabnya selain Quratul Uyun itu. Oh salah. Bukan ini ya Pak. Oh salah. Baca dulu baik-baik. Ada Ini 5. apa Pak? Wah, ada 5.
Satu. Ah, Ya, buset. ini kedua. Loh, jadi Ya, toh. ke sana itu belajar nge-seks apa belajar agama ya? Iki ketiga. Banyak amat itu. Oh, kalau Iki kuliah itu keempat. satu kitab aja ya, satu buku ya. Kalau kuliah itu kira-kira berapa SKS itu? Lain kalau 5 buku berapa SKS coba? Iki 5. Ini pasti pas pelajaran ini murid-muridnya tuh sregep masuk kelas sih. Terus kalau Oh, misalnya rajin. belajar ini nanti lulus jurusannya apa coba? Cerut. Jurusan cerut. Jurusannya dokter Boyke. Udah biarin aja si Quratul Uyun satu itu masuk. Si Quratul. Iki. Ayo kita baca ini, baca. Fahtul Baca. Izhar. Baca. Salah satu kitab favorit di antara kitab yang disebutkan yaitu Fahtul Izhar fi apa itu Pak? Kasyaf al-Azhar. Susah ya Pak. Li Awqat al-Harj Wakilkat al-Akbar yang bermakna pembuka sarung di dalam masalah seputar waktu terbaik menanam benih dan bentuk keperawanan. Kitab Fathul Izhar ini merupakan kitab pendidikan seks tingkat lanjut atau bagi santri Kok kuliah. menanam benih? Tingkat atas. Santri Ini anak dia. kali. Kitab tersebut berisikan kajian mengenai pendidikan seks, tata aturan, adab berhubungan, posisi kenikmatan, dan larangan serta hari atau malam-malam yang diperbolehkan berhubungan seks yang dianjurkan oleh agama. Untuk santri-santri. Ih, dari kali ya santrimu kok diajarin gitu. Iya ya, Nggak kok ada- aneh ya. Di Kristen nggak nggak ada. ada ya kayak begini ya. Iya, Pantes ini aja seneng nyantri. Ini. Baca. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka Oh, datangilah menanam ladangmu benih. itu kapan saja dan dengan Istri- cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah cara dalam bagaimana? kurung yang Depan, baik belakang, untuk oke. dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu dalam kurung kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Loh, Kapan saja itu dengan harus cara sampaikan kepada Tuhannya. makanya banyak yang jadi LGBT Oh ya. iya. Cara apa Jadi aja? harus laporan. Namanya diajarin. Ini namanya Oh. diajarin. Baru tahu saya. Istri itu ladang. Ini sang penggugat pasti tidak tahu nih. Sang penggugat itu tidak tahu yang namanya helikopter Wah, muter-muter. nih. Baca Aku dari juga sini. ngerti, Edo tapi helikopter muter-muter. Astagfirullah. Ini baca. Ibu kan suka puisi itu, helikopter semburan 2 meter. Pas itu Bu. Tergantung. Nek bojomu iku Baca. lemu, nek bojomu iku kaya sang penggugat lemune, ora mungkin posisi helikopter no yo. Posisi helikopter yo nyungsep. Helikopter Bentar. ndak mabur-mabur. Sebentar, helikopter ini. Baca. Tunggu, kami menggauli. Penulis menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah perkataan orang-orang beriman kepada tetangga mereka yang beragama Yahudi di kota Madinah. Sungguh kami menggauli istri-istri dengan berbagai gaya, mulai dari berdiri, duduk, hingga telentang. Dan kami juga mendatangi ya wis pinter ya. kami Berdiri, terkadang dari duduk, depan, telentang. terkadang dari belakang. Maka para pemeluk agama Yahudi pun mengolok-ngolok mereka. Sungguh Iya, kalian berhubungan seks layaknya hewan Teman-teman itu berbeda happy biarin aja masuk. Aduh, yang hanya melakukan hubungan seks dengan satu gaya saja. Karena kitab suci Taurat telah berpesan bahwa melakukan hubungan seks selain dengan posisi telentang adalah kotor di hadapan Tuhan. Aku mau telepon ya. Aduh. Orang Yahudi bilang oh kotor. jadi orang-orang Yahudi itu satu posisi satu gaya aja. Nah, Aja. orang Arab ora variatif. Nah, Kreatif, iki. Jadi banyak yang Depan belakang oke, maju mundur oke, muter-muter oke, apa meneh mau? Berdiri Helikopter. duduk apa meneh kowe? Kowe Batman yo. Baca. Malam Jumat.
barang kui. Barang siapa yang sering berhubungan seks di malam Jumat, saya akan menghasilkan anak yang halal. Hafal Al-Quran. Hubungannya apa ya? Lanjut. Malam Sabtu. Barang siapa yang seks di malam Sabtu. Malam Sabtu anaknya edan kayak Yubi gitu. Oh, Bisa berarti jadi nih. berarti Adil sama Yubi ini katanya dihasilkan di malam Sabtu. Tuh, hati-hati deh. Jangan malam Sabtu. Makanya malam Jumat itu malam membunuh jin-jin. Malam apa lagi nih? Malam Minggu. Ini malam Minggu. Malam Minggu anaknya suka mencuri. Kalau malam Senin anaknya kere. Nah, Senin kere. Loh yo ta wong Senin iki wayahe kerja malah kamu ngesek wae. Pasti kerean. Berbakti pada orang tua malam Selasa. Aduh, pakai malam-malam ya. Pengetahuan luas, marifat malam Rabu, malam Kamis. Berhati baik dan ikhlas. Kalau malam Jumat itu yang langsung hafal Quran. Ini malam apa ini? Ini hari apa Tony? Ini Sekarang malam malam Rabu Rabu. nanti. Nggak boleh, bentar malam nggak boleh hubungan seks. Ini yang terakhir. Sudah. Yang terakhir ini apa nih? Bentar, sabar. Dengar sambil resapi ya. Sedangkan dalam berhubungan seks sebaiknya memulai dengan foreplay, berupa memegang tangan istrinya. Malam hari raya kok kalau menghasilkan anak-anaknya 6 di jari tangan dan kakinya. Malam hari raya, barang siapa berhubungan seks di malam hari raya, menghasilkan anak memulai memiliki 6 jari setiap tangan dan kaki. 6 jari berarti suka ngemut ya? Bukan memang ada sih anak yang mempunyai jarinya 6. Itu karena suka jarinya suka isep-isep jari. Sedangkan dalam hubungan seks, dengar ya, sebaiknya memulai dengan gaya foreplay. Tanya dong, apa artinya foreplay? Tanya, Aliubi berupa memegang tangan istri. Sampai gue tahu tuh, biasanya ngepet jempol dulu dia. Meremas buah dada, kemudian mencium kedua pipi, dan diakhiri dengan bismillah. Apaan ini? Ketika memasukkan zakar ke dalam vagina, bismillah. Keluar lagi, masuk lagi, bismillah. Posisi ternikmat dalam seks menurut para ulama adalah istri bersiap dalam posisi terlentang, istri bersiap dalam posisi. Bro Jun sampai dimatiin mic-nya. Kemudian pesawat mau mendarat. Kemudian suaminya menindinya dari atas dan memulai sesi foreplay. Oh, baru mau foreplay. Dari mulai memeluk hingga mencium segenap bagian yang menggairahkan mamanya. Dari badan istri hingga pada saatnya nanti istri mulai terangsang sempurna. Maka wajib bagi suami untuk memulai bercocok tanam. Aduh, ladang kali pakai cocok tanam. Bercocok tanam pada vagina istri dengan tempo perlahan-lahan. Tempo perlahan ya, jangan langsung diembat gitu, jangan kecepatan 80, 20 dulu, agar istri dapat menikmati permainan suami. Aduh, ampun, bagus juga dicoba nih. Kita dicoba nih. Coba masih apa, Bu? Ya ampun. Bu Heni kok malah dicoba toh, Bu? Bukan Bu Heni, Bu ya. Hati loh, bukan Bu Heni aku lah ya. Bu Heninya marah lah. Bu Yulia mau nyoba nanti. Nanti aku rekam ya. Aku nyoba. Aku akan lakukan foreplay di atas ya, di atas. Ulang lagi. Foreplay berarti Apa? Gimana awalnya? Foreplay. Urutan Tanya di langkahnya. bawah. Sih belum. Foreplay ya, hati-hati ya, bentar supaya kita ingat. Jadi foreplaynya atau memegang tangan istri dulu, kemudian meremas buah dada. Berarti nggak masuk dalam puting ya, buah dada doang. Buah dada meremas. Nggak boleh puting lo, awas lo ya, biar istri minta nggak boleh lo ya. Pokoknya buah dada. Mencium pipi. Jadi pertama pegang tangan, baru merepas buah dada, baru cium pipi, diakhiri dengan membaca bismillah. Bismillah kemudian diakhiri dengan memasukkan zakar ke dalam vagina. Bismillah, terus keluar lagi. Masuk lagi, bismillah terus jadinya. Jadilah. Kesahannya hilang, tinggal bismillah terus. Tuhan, tolonglah aku. Ampun saya. Nah, sampung gugat mesti ra iso iki. Sampung gugat
Kamu bisa nggak itu? Penggugat. Coba dong penggugat. Lagi praktek mungkin. Ajarin Nat. Pasti pelit amat. Nah, Makanya lu Enggak. goblok aja dari lu. Yubi Baru tuh, lama. tanya sama Yubi itu kan bukunya Yubi. Buku ceritanya Bisa. Yubi tuh. sabar saja. Ya, sengaja. Istri posisi terlentang. Ingat ya, istri posisi terlentang. Nah, kemudian suami meninggal. Malah sama lu. Lu kayak gini aja masih minta diajarin. Bodoh lu memang. Ini di mana? Di Jabar NU apa ya? .com. Wah, Pak Kemiri banyak dijual, Pak Kemiri di Shopee katanya. Kok banyak dijual? Dijual ya cuma 11.000 loh. Ada yang bisa di download. Itu hari kan sang penggugat udah pernah bawakan ini. Di download dari Oh iya, aku juga punya. Aku download tapi nggak pernah dibaca. ya download. Di besar keren dibaca ini. Aku nggak mau sih HP ku yang ginian. Aku download. Ini Baca download. kitabmu. Kuratul Uyuh. Udahlah kalau kalian mau baca silakan lah, tapi jangan dibacain gitu. Auto denger gue jadinya aduh pusing pala. Pusing. Bilang dok pusing. Makan obat cepat buat tiduran. Nah, terus kemudian setelah itu Biasa aja. Kemudian setelah itu pada saatnya nanti istri mulai terangsang sempurna. Tadinya terangsang kecil ya, sekarang terangsang sempurna. Maka wajib bagi suami memulai bercocok tanam. Cerut gitu ya. Bercocok tanam. Cerut pada vagina istri dengan tempo perlahan-lahan. Dulu jangan langsung kecepatan kayak kuda liar buatan Aliubi agar istri dapat menikmati permainan suami. Sudah. Wa akulla alaika. Marah juga nih biblical revelation. Ejakulasi. Al-Ikhlas takbir. Mendapat anak laki-laki. Enggak usah yang tipe dapat anak laki-laki. Yang lain aja, tips membuat istri terpuaskan. Bismillah, ya Allah, aku berjanji untuk memberi nama anakku. Enggak usah itu. Para ulama, 10 ciri perempuan yang harus ditiduri. Dihindari untuk dinikahi. Posturnya terlalu pendek, ini penghinaan sekali. Postur terlalu pendek atau terlalu tinggi, disuka-suka lah. Karena itu, apa sih ini? Dan dianjurkan untuk tidak memakai kain atau tisu yang sama dalam membersihkan kemaluan keduanya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kebencian di antara keduanya. Jangan memakai kain atau tisu yang sama. Jadi dari istri lap, kemudian pindah suami lap, nanti saling membenci. Gitu. Aliubi dengar itu Aliubi. Sedangkan ini ciri-ciri ya, nggak boleh dinikahin. Ini dong ciri-ciri yang nggak boleh dinikahin dong. Mana sini tadi yang nggak boleh dinikahin? Ini yang nggak boleh dinikahin. Kain terlalu pendek atau terlalu tinggi. Nah, sang penggugat terlalu tinggi 190 ya penggugat. Rambutnya tipis, terlalu cewek. Mandul, berwatak keras kepala, bersikap boros. Pengennya dapat yang perempuan yang malas pergi di mall nih. Suka menghamburkan harta, suka mencuri, suka berhias ketika keluar rumah dan bekas diceraikan orang lain. Rata-rata perempuan Islam kan udah bercerai. Bercerai nikah lagi, suami kedua, suami ketiga. Banyak lah. Memang masih banyak. Nah, ini nggak cocok. Tapi yang terpenting dengan seks adalah niat yang tulus. Nah, niat tulus. Jangan niat yang tidak tulus. Udah nggak ada lagi. Foreplay-nya itu, Bo. Foreplay. Tangan. Bu Sofi, video pendek belum ada lagi ya Bu Sofi? Lo masih sibuk. Oke. Yang diam-diam di sini ada berapa? 17 orang. Diam-diam ini ngapain? Tidak ada suara. Latihan. Apalagi Pak Frans. Penderkok ini tenang-tenang. Ini dia pergi tarik istrinya pula. Dia buat foreplay dan istrinya. Mereka tuh gitu kan kerjanya kan hanya bercocok dulu.
Supaya dia mau kerja. Istri tunggu di rumah suami. Telentang udah langsung bercocok tanam.